الحمد لله الذي علم القرآن خلق الإنسان وعلمه البيان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه النبيين العلوم والحكم أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jadi iring syukur kita panjat kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat hidayah serta inayahnya, kudrat dan iradahnya sehingga kita sadar berkumpul di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama melaksanakan salat Jumat. Mudah-mudahan segala amal baik yang kita lakukan pada hari ini menjadi amal yang berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan semoga pula tentunya salawat dan salam sampai kepada kita semua sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hari Jumat yang dirahmati Allah, saya akan selalu mengajak kepada semua jemaah senantiasa kita untuk selalu berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja dengan cara mentaati semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya, agar senantiasa kita termasuk hamba-hamba Allah yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga takwa yang dapat membawa kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang mampu menjauhkan diri daripada sifat-sifat yang tercela yang dapat menghapuskan semua pahala daripada amal kebaikan kita. Hadirin yang dirahmati Allah, ada 3 di antara sifat yang tercela dan sangat dicela oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang pertama adalah al-kibru atau takabur atau sombong, yang mana seseorang merasa dirinya lebih segalanya ketimbang orang lain, merasa lebih kaya, lebih pandai, lebih tinggi jabatan, dan lebih segalanya. Sebaliknya menganggap orang lain lebih rendah dan hina ketimbang dirinya. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berlaku sombong. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tusahhir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu palingkan muka dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Hadirin al-jum'ah yang dirahmati Allah, sombong itu asal mula daripada iblis alaihi laknatullah. Iblis ketika Allah perintahkan bersujud kepada Nabi Adam, iblis menentang dan tidak mau. Dia sombong, takabur. Aba wastakbar, dia menentang dan dia takabur. Wa kana minal kafirin, maka jadilah iblis dari sebahagian orang yang dikutuk oleh Allah ila yaumil qiyamah. Maka jauhkan diri kita daripada sifat takabur, daripada sombong. Karena iblis dengan kesalahan satu saja yang diperbuatnya, yaitu sombong, semua amal kebaikan sebelumnya dihapus semuanya oleh Allah pahalanya, diganti dengan kutukan Allah Subhanahu wa taala. Buat sifat takabur dalam diri kita, ganti dengan tawadhu atau rendah hati sebagaimana sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sifat yang sangat tercela, yaitu sifat hasad wal hasad atau dengki. Dengki itu seseorang yang tidak senang ketika saudaranya mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang dengki itu kalau dia mampu ingin menghilangkan kenikmatan yang terdapat pada saudaranya, ingat bahwa dengki akan menghapuskan pahala daripada amal kebaikan yang kita lakukan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
hasada fa innal hasada yakulul hasanat kama takulun narul hatab. Takutlah kamu terhadap dengki, karena sesungguhnya dengki itu akan menghapuskan semua pahala daripada amal baik, sebagaimana api yang membakar kayu. Hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita berbuat baik dan kita akhiri dengan dengki kepada sesama kita, maka pahala dari amal kebaikan kita akan hancur, akan hilang semuanya, seperti kayu yang dibakar oleh api yang tersahaja dengki. Maka bersihkan hati kita, bersihkan diri kita daripada dengki, ganti dengan banyak berdoa kepada Allah. Kalau saudara kita, kalau teman kita bisa kaya, bisa punya jabatan, bisa punya kekayaan, maka kita minta kepada yang maha kaya dan maha segalanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah demikian, tidak akan ada dengki lagi dalam hati kita, melainkan kita akan giat untuk memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita bisa seperti saudara kita, diberi segalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah. Yang ketiga, sifat yang sangat tercela dan dicela oleh Allah dan Rasulnya, itu wal khirsu, sifat tamak. Orang tamak itu orang yang menginginkan dunia berlebihan. Karena sifat tamak dalam hatinya, akhirnya banyak orang yang korupsi, banyak pencurian, banyak perampokan di mana-mana. Itu semata-mata karena dalam hatinya tertanam tamak di dalam dunia ini. Maka jauhkan diri kita, hati kita daripada sifat tamak. Kita tahu moyang kita Nabi Adam dan Siti Hawa. Ketika Siti Hawa dalam hatinya terselip sifat khirsu atau tamak, karena menginginkan sesuatu yang dilarang orang di dalam surga. Padahal semua Allah bebaskan untuk dimakan. Hanya satu saja yang tidak boleh didekati, yaitu sajadatul khuldi. Tapi Siti Hawa ingin mencobanya. Karena sifat tamak itulah keduanya diturunkan ke muka bumi ini, dipisahkan di dalam waktu yang sangat lama. Maka jauhkan diri kita daripada sifat tamak, ganti dengan sifat qanaah, menerima apapun yang Allah berikan kepada kita, kemudian kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya apapun yang Allah berikan kepada kita, ketika kita mensyukurinya, insyaallah itu nikmat akan ditambah oleh Allah. Haitsallallahu la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur kata Allah, maka kami akan tambahkan nikmat untuk kalian. Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hamba Allah yang dijauhkan daripada sifat sombong, diganti dengan sifat rendah hati, tawadhu. Dijauhkan daripada sifat dengki, diganti dengan banyak berdoa kepada Allah. Dijauhkan daripada sifat tamak, diganti dengan sifat qanaah, menerima apapun yang Allah berikan kepada kita, yang pada akhirnya kita menjadi hamba-hamba Allah yang disertai oleh ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Wa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa taqwa wa raqibuhu muraqabatan man ya'lamu annahu yara. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.